Nah, ketemu lagi Halo. di ruang ngobrol. Mas Daris, kalau biasanya kita bahas tentang Kamen Rider, khususnya Kamen Rider Spirit Iya, ya. khususnya Kali Spirit. ini teman-teman kita masih berhubungan dengan Tokusatsu, tapi kita Soa bahas juga. Soa juga, tapi kita bahas nih. Ultraman. 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 Ya, Ultraman. Ada juga selain Spirit kan ada juga ini. Ya, ini manga yang bagus banget juga buat yang suka Tokusatsu ya. Ya, Tokusatsu. Nah, apa Mas Daris ini bedanya sama komik Kamen Rider Spirits? Kalau di Kamen Rider kan komiknya itu Spirit. Spirit, Kalau Ultraman kan ini. Apa nih bedanya? Kita bahas aja ya, sejarah kenapa ini bisa ada. Ya. Jadi mangakanya ini Eiichi Shimizu sama Tomohiro Shimoguchi ini, mereka itu bikin Dojin. Dojin itu proyek fun lah. Ya. Buat Kamen Rider, judulnya Hybrid Inspector. Hybrid Inspector. Hybrid Inspector ini reimagining Kamen Rider. Dari Ichigo sampai kemudian ada Fitri juga. Desainnya bagus-bagus, desain keren-keren. Okay. Tapi karena dia reimagining Soa, kemudian dia tabrakan dong sama Spirits. Karena pada saat itu, tahun itu Spirit sudah keluar. Okay. Tabrakan. Nah, sama Toei di kiss down, sama Toei di take down sama copyright kan. Ya. Ya mereka oke aja lah. Nah, begonya Toei, dia talent sebagus ini nggak diambil. Ya, Toei sampai sekarang bego sih. Sampai sekarang bego sih. Suburaya ngelihat ini, Suburaya itu rumah produksinya Ultraman Mas. Ultraman. Suburaya ngelihat ini sebagai peluang. Dia ambil, dia ngelihat Spirit selaku, dia Mbok kamu bikin dong Ultraman tapi kayak Kamen Rider Spirits gitu. Ya, legenda baru lah. Legenda baru. Jadilah Ultraman ini. Nah, benar. Dan sudah keluar di Netflix. Iya, ini ada adaptasi di Netflix jelek sih, tapi nggak masalah. Agak ras soalnya. Ya. Nah, di Ultraman bedanya sama Spirits di Ultraman ini ada ini ngomong-ngomong ini edisi bahasa Inggris ya. Ini edisi bahasa Inggris yang diterbitin Viz Media. Kenapa dia bisa bisa dapat Inggris? Karena emang Ultraman punya hubungan baik dengan Amerika. Ya, secara judul juga Inggris banget, Ultraman gitu. Beda sama Kamen Ultraman itu lebih diterima di Amerika. Bener. Dibanding Kamen Rider ya. Nah, kalau Spirits itu dia itu ekspansi universe. Ada serial 9 tambah 1 OVA. Nah, itu nanti yang di-expand. Iya, di-expand, disambung dan di-expand di komiknya Kamen Rider Spirit. Kalau Ultraman dia itu bikin legenda baru. Jadi Ultraman-nya itu berhenti di Ultraman. Ya. Hayata berhenti di Ultraman. Kemudian time skip sekian tahun sampai dia punya anak. Ya. Nah, dari situlah cerita baru dimulai. Ya, jadi teman-teman kalau yang pernah nonton Ultraman kan ada banyak ya. Tapi Ultraman pertama kan tahun 1966 itu kan Shin Hayata ya. Kita nyebutnya ya Ultraman aja, Ultraman biasa gitu. Nah, ceritanya ini adalah di ending Ultraman, serial Ultraman di episode terakhirnya itu kan Ultraman pisah sama Hayata. Ya, ya ini kan? yang perlu dianu juga. Ultraman itu kan entitas yang untuk bisa hidup di bumi dia harus masuk ke tubuh manusia. Nah, sementara di episode pertamanya Ultraman tahun 66 itu Hayata mati kan karena tabrakan sama Ultraman. Untuk menyelamatkan Hayata, Ultraman jadi masuk ke tubuhnya Hayata, jadi Hayata hidup lagi. Nah, di endingnya Ultraman mati. Gitu. Jadi karena Ultraman mati dibunuh oleh Zeton. Ultraman tuh nggak pingin Hayata mati. Hayata dikasih kekuatan untuk bisa hidup lagi, sementara Ultramannya pergi. Nah, pulang ke planetnya gitu. Land of Light ya. Ya, Nebula M78. Jadi di sini di manga ini Hayata itu setelah hidup kembali, setelah Ultraman-nya pisah dari badannya dia tuh nggak ingat apa-apa kan? Iya, di-rewrite kan Iya, jadi dia tuh nggak sadar apa-apa. Yang dia pahami adalah tubuhnya tuh kuat sekali. Tubuhnya tuh jadi kayak super power. Ini yang gitu. beda. Nah, dia tuh bingung itu tuh kenapa? Karena dia udah tahu ini beberapa tahun semenjak itu, tapi dia nggak inget apa-apa. Nah, ada satu rekannya dia di SSSP, timnya Ultraman tahun 66 itu namanya Ide. Ide itu yang paling jenius karena senjata terakhir untuk ngalahin Zeton itu pakai Ide. Ide yang bikin gitu. Nah, Ide itu ternyata tahu dan teman-teman SSSP itu juga tahu bahwa Hayata tuh Ultraman. Tapi supaya tidak menimbulkan kegaduhan di Jepang. Jadi menteri pertahanan kan malah Hayata di sini. Hayata tuh akhirnya di sini jadi menteri pertahanan supaya tidak menimbulkan kegaduhan. Ide dan yang lainnya tuh diam. Nah, ternyata selama ini walaupun Zeton sudah kalah gitu, nggak ada alien lagi yang
terlihat tidak ada alien yang di bumi, ya. mengacau di bumi, ternyata SSSP itu masih menjalankan tugas dan fungsinya dengan lebih advance. Jadi apa Mas, kayak malah lebih kayak MIB kan kalau MIB ini Men in Black gitu. MIB. Jadi operasi rahasia lah gitu. Nah, jadi teman-teman, ini komik ini tuh keberadaannya itu meniadakan seolah-olah meniadakan serial Ultraman setelah Ultraman. Jadi nggak ada Ultra Seven, nggak ada Ultraman Jack, nggak ada Ultraman S, Taro, Leo dan seterusnya. Tapi di sini mereka dimunculkan dalam mitologi yang reimagining. Reimagining. Jadi mitologinya berbeda, orang-orangnya berbeda gitu. Ultraman-nya pakai suit di sini. Pakai suit. Namanya Ultraman suit. Yang awalnya yang bisa menggunakan itu hanya anaknya Hayata. Hayata. Karena mereka punya Ultraman Factor yang bisa memaksimalkan Ultraman suit, potensi Ultraman suit. Tapi kemudian di seiring waktu akhirnya dibikinlah Ultraman Suite yang bisa dipakai manusia biasa. Oke, benar. Bisa dipakai manusia biasa. Berkembang teknologi. Tapi mereka nggak punya power kayak Ultraman. Mereka relying in teknologi banget. Kayak Seven di sini keluarnya di mana ya? Di volume 3 ini. Di volume 3 terakhir. Di volume 3 terakhir itu ada Ultra Seven. Nah, tapi teman-teman yang menariknya adalah di komik ini semua makhluk yang pernah dihadapi Ultraman atau yang pernah kita lihat di universe-nya Ultraman itu juga juga dimunculkan di sini. Kayak ini misalnya nih, ada karakter yang namanya Edo nih. Ini kalau lihat dari bentuknya kan Zeton ya. Iya, jadi sebenarnya kalau teman-teman nonton serialnya yang buatannya Suburaya Riz, sebelum Ultraman tahun 66 itu ada serial judulnya Ultra Q atau Ultra Ki. Itu tuh makhluk ini udah ada di situ juga gitu. Dan monster-monster yang dilawan Ultraman kayak ini, Dada, ini namanya alien Dada kan, itu juga dilawan oleh Ultraman sebelumnya di serialnya. Jadi menariknya sih, salah satu hal yang menarik sih di situ. Jadi Ultraman ini kalau kita baca Spirits, kita itu ngerasain nostalgic feeling sama ngerasa dunianya besar banget ternyata ya. Jadi berkembang sebesar ini gitu. Kalau kita baca Ultraman, kita itu ngerasain nostalgic feeling dari sesuatu yang baru. Ya kayak entah itu Easter egg lah. Jadi kayak kita menebak-nebak ini nanti dibikin kayak gimana seperti apa ya wujudnya. Nah, misalnya ini teman-teman, ada karakter yang menggunakan gelang seperti ini. Nah, jadi kalau fans Ultraman itu pasti udah bisa nebak bahwa ini adalah Ultraman Jack gitu. Karena memang Jack tuh pakai gelang yang dikasih sama Ultra Seven di episode 18 kalau nggak salah, itu ngelawan monster Beamstar namanya. Jadi si Jack nggak bisa ini apal banget Ultraman. Nggak bisa ngelawan, terus merasa kekuatannya kurang. Kalau Ultraman itu kan kayak Superman, jadi butuh kekuatan dari sinar matahari. Dan ada time limitnya. Iya, ada time limitnya. Nah, pada saat itu Jack, waktu itu namanya belum Jack, masih Ultraman aja. Di serial itu namanya belum Jack. Jadi Ultraman ini terbang menuju matahari, terus berharap dengan menyerap kekuatan matahari dia jadi lebih kuat untuk bisa ngalahin monster Beamstar. Tapi ternyata pas dia terbang di luar angkasa itu ada suara yang bilang jangan ke matahari, karena kalau semakin dekat matahari dia akan ditarik sama matahari dan bisa mati. Ternyata suara itu tuh Ultra Seven. Ultra Seven akhirnya menolong Ultraman Jack, terus dikasih Ultra Bracelet. Nah, itulah yang kemudian dipakai si Ultraman untuk ngalahin Beamstar. Nah, itu tadi. Di sini jadi Easter egg yang dipakai orang namanya Jack. Benar. Kita udah tahu kalau dia nanti bakal punya suit. Terus ada karakter namanya Dan Moroboshi. Itu ya. Kalau yang nggak kenal mungkin ya emang nggak tahu ya. Tapi begitu kita tahu nama itu, ini pasti Ultra Seven. Ini Seven. Ini kayak gimana? Nah, kesenangan baca Ultraman itu beda sama Spirit. Kesenangannya kita itu jadi kita nggak tahu arahnya kemana ya. Ini nanti mau diapain ya? Ini si siapa, si Taro nanti belum keluar. Nanti keluar semua. Apakah jadi kayak adik ke-6 atau gimana kan? Kalau Ultraman kan dulu hitungannya bungsu, saudara paling bungsu dulu sebelum ada Mebius. Iya, Mebius. Ultraman gitu. Bagus banget sih Ultraman. Iya. Jadi mitologinya luas banget, dan ibaratnya kalau di Hollywood tuh ada DC Marvel, kalau di Jepang tuh ada Suburaya sama Toei, di mana Toei-nya tuh kayak Warner Bros sih. Iya, Warner Bros bego. Warner Bros. Maksudnya Warner Bros kan mewadahi DC dengan karya-karyanya yang terserah mereka gitu. Mungkin menarik sih nanti kalau kita bisa bahas Suburaya sama Toei itu perbedaan mendasar dalam strategi dagangnya kayak gimana. Iya, mungkin sekelumit aja nih teman-teman ya. Ya kita ngobrolin sedikit aja di konten kali ini. Kalau Suburaya itu adalah
bukan adalah ya, menciptakan IP mereka, intellectual property khususnya Ultraman ya. Itu memang satu universe teman-teman. Dari Ultraman pertama sampai sekarang. Itu satu universe. Memang pernah sempat terputus sampai di 3 karena 3 itu kan jadi benar-benar baru kasarnya tuh Heisei-nya Kamen Rider. Dan itu nggak ada hubungannya sama Ultraman sebelumnya. Kalau Ultraman 80 itu masih ada hubungannya gitu. Tapi kalau 3 nggak. Tapi sekarang sama Suburaya udah dikumpulin semua. Pakai multiverse mereka. Pakai multiverse dan mereka punya sistem Ultra Generation apa sih yang Galaxy Fight, Ultra Galaxy Fight yang menghubungkan semua Ultraman dari planet Ultra yang dan ada Zero. Banyak. Ada Zero yang bisa dia braceletnya itu bisa kemana-mana. Bisa pindah galaksi, pindah semesta bukan pindah galaksi ya. Iya. Nah, sedangkan Kamen Rider meskipun 10 Kamen Rider itu satu universe, tapi setelah itu udah sendiri-sendiri gitu. Mau disatukan lagi mulai Kamen Rider Decade, tapi malah hancur. Dan sebenarnya mereka muncul di RX ya? Muncul di RX. Tapi itu lebih ke fan service saja. Fan service saja. Karena pada saat itu ratingnya RX terus turun. Terus kemudian terus kemudian 2 atau 3 episode terakhir dimunculkanlah 10 Kamen Rider untuk mendongkrak. Itu bedanya. Itu nanti kita bahas sendiri. Kita balik lagi Ultraman, maksudnya kalau teman-teman penggemar tokusatsu pengen baca komik tokusatsu lain selain Spirits, Ultraman mungkin bisa jadi jawabannya. Iya. Dan ini agak beda sama Spirits ya, yang kita bentuknya suit gini ya. Bentuknya suit. Armor. Gini. Dan itu ukurannya nggak raksasa, ukurannya manusia biasa. Iya, normal. Alien-aliennya pun direduksi jadi kecil, dan nanti itu di komiknya ada penjelasannya kok kenapa kayak gitu. Kenapa kecil dan kenapa banyak. Kenapa banyak ya? Nanti ada penjelasannya. Penjelasannya oke banget sih. Gitu. Bagus lah, recommended. Kalian beda dengan Spirits yang di sini diterbitin sama Alex Media, terus kemudian nggak dilanjut karena nggak laku. Ultraman ini belum diterbitin sama Alex Media, ya semoga setelah ini bisa terbit. Kalian bisa beli di Viz Media, bisa impor atau bisa beli di Kinokuniya. Ya, dimanapun buku yang ada buku impor. Tapi Riz, tergantung teman-teman juga sih. Kalau misalnya kalian pada request untuk kita bongkar satu persatu, mungkin nanti kita bisa bongkar satu persatu. Karena Kamen Rider Spirit itu akan kita bongkar satu persatu isi ceritanya setelah kita memang benar-benar masuk ke edisi pertama dari Kamen Rider Spirit yang Shin Kamen Rider Spirit. Karena yang versi Indonesia kan volume 16 saja. Nah, ini volume 17-nya tuh ini gitu. Iya, nanti kita breakdown lebih lanjutnya. Iya, gitu dan sih. ini semoga Alex Media denger ya. Semoga bisa terbitkan. Soalnya pasar tokusatsu itu ada. Tapi mereka mungkin nggak aware aja gitu. Iya. Oke. Itu sih. Oke, kalau gitu mungkin segitu aja dulu Mas Daris yang kita obrolin soal Ultraman, teman-teman. Jadi stay tune di konten-konten selanjutnya untuk obrolan tokusatsu lainnya. Makasih yang udah nonton episode ini. Makasih.